ini. Saya menjadi pengantar saja diskusi ini karena di sini sangat pakar yang hadir. Tapi terlebih dahulu mari kita dengarkan dari Pak Ambin sebagai pendiri ICAI untuk menjadi pengantar malam ini. Kepada Pak Ambin, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Sama kita hormati Bapak Paduka, Bapak Budi Herawan, Pak Billy, kemudian Pak Wahyudin, kemudian Pak Supriyono. Ya, alhamdulillah terima kasih atas kesediaannya berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya kepada kita semua. Mudah-mudahan pengalaman ilmunya akan diutarakan sangat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan sebagai catatan pahala kita nanti di akhirat nanti. ICAI merupakan Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia dan merupakan grup WA. Tujuannya untuk memberikan literasi kepada masyarakat, literasi kepada seluruh rakyat Indonesia agar mengenal apa itu asuransi ya dan apa manfaatnya asuransi. Kemudian bukan juga wadah bagi teman-teman, bagi para praktisi, bagi para cendekiawan untuk memberikan sumbangsi pengetahuan tentang asuransi yang sangat berguna bagi masyarakat kita. Gitu ya. Silakan saja Bapak Ibu yang ingin menggunakan grup WA ICAI sebagai wadah informasi, sebagai wadah promosi, kita silakan saja. Ini untuk demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan industri asuransi kita bersama. Jadi silakan saja untuk menggunakan wadah grup kita sebagai ajang promosi atau sebagai ajang saling mengingatkan di dalam asuransi gitu ya. Karena nanti sama-sama buat kita juga kemajuannya gitu. Itu saja. Kemudian untuk yang akan datang, mungkin kalau ada teman-teman dari grup ICAI ingin memberikan masukan tema apa yang menarik bagi kita bahas bersama, silakan saja gitu. Saya berharap mudah-mudahan grup WA ICAI ini sangat berguna bagi kita semua ya, bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan kali ini kita ngambil tema yang cukup menarik, mudah-mudahan sebagai wawasan, sebagai pengetahuan dan sebagai tukar pemikiran kita dalam wadah acara hari ini. Baik, itu saja dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para pembicara. Ya, mudah-mudahan acara ini nanti akan kita rekam, kita record dan akan bisa disaksikan di YouTube channel Asuransi dan Keuangan. Gitu. Baik, itu kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Amrin. Untuk diskusi pertama, biar tidak memperpanjang waktu kita malam ini, kita persilakan kepada narasumber kita pertama, yaitu Pak Julius Bayangkara, atau biasa kita kenal dengan Pak Billy. Beliau adalah Ketua Dewan Asuransi Indonesia yang baru saja terpilih dan menetapkan pengurusannya. Pada tempat dan waktu, kepada Pak Billy, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Angga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk sharing lah ya, bisa dikatakan ini bukan ngajar Pak, saya bukan profesornya Pak, jadi cuman apa yang ada di pikiran aja nih Pak saya. Jadi mungkin lebih sifat kontemporer karena berhubungan dengan apa yang ada lingkungan di industri kita. Mungkin karena kita membahaskan soal POJK 8 ya. Ini kan arahnya memang kalau saya perhatikan ada kemudahan-kemudahan yang mencoba diupayakan yang sedang diupayakan oleh OJK dengan menerbitkan POJK ini. Tujuan-tujuannya kan seperti menyederhanakan proses persetujuan dalam aspek prudensial dan perilaku pasar, kemudian meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, menyesuaikan pengaturan dengan Undang-Undang P2SK. Jadi yang paling penting memang menurut saya adalah penyederhanaan persetujuan produk asuransi. Dan keduanya penyelenggaraan asuransi syariah, maksudnya pengaturan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah yang dimaksud. Ini kan sesuai dengan POJK yang kemarin, jadi ada spin-off dan segala macam. Kemudian ada polis asuransi elektronik yang kemudian juga ikut diatur, dan kemudian tata kelola perhitungan premi. Ya. Ini harapannya kan tentunya ingin mempermudah. Tapi saya mencoba menyoroti lebih ke yang bagian pertama, penyederhanaan persetujuan produk asuransi. Di sisi ini memang ini juga sudah menjadi diskusi panjang Bapak Ibu ya. Mungkin sudah pada tahu karena pelaku semua ya di sini kan ya.
bahwa selama ini kesulitan dari industri asuransi juga termasuk salah satunya adalah memfiling produk ya. Karena dulu saya pernah bekerja di perusahaan asing gitu ya, kita bandingkan Indonesia, filing produk di Indonesia dengan filing produk di negara lain misalnya begitu. Nampaknya memang kita lebih rigid gitu Pak, lebih sulit lah maksudnya dalam seperti bagi pelaku nampaknya seperti lebih sulit. Tapi tentunya kan ada dasar-dasar prudensial yang ada di dalam itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penyederhanaan ini, saya berharap industri asuransi jadi bisa lebih agile, lebih lincah bisa dikatakan itu. Karena itu menurut saya ini kesulitan di industri kita adalah salah satunya adalah kita tidak terlalu lincah, gitu. Kalau bisa dikatakan begitu ya Pak ya. Kenapa? Ada banyak tren-tren baru yang nggak bisa kita antisipasi dengan segera gitu. Karena ternyata proses bikin produknya cukup lama gitu ya, ada banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan untuk produk orang yang sebenarnya sama, cuman beda kanal aja, kemudian harus ada proses yang cukup panjang. Jadi menurut saya, mudah-mudahan dengan adanya aturan baru ini, kita bisa lebih lincah Bapak Ibu sekalian. Karena memang jadi concern sebenarnya buat kami di Dewan Asuransi dan di asosiasi, nanti mungkin Pak Duka bisa juga sampaikan, bahwa bisa kita lihat tahun lalu industri asuransi umum tuh mendapat premi di Bukit kurang lebih sekitar 103 atau 105 gitu Pak Duka ya, angkanya ya Pak. Iya, betul. Triliun ya Pak Duka. Itu juga loncatan yang luar biasa. Pada sisi yang lain, industri asuransi jiwa sekitar 170-an triliun. Jadi sebenarnya industri kita ini tidak sampai 300 triliun nih, gitu. Kemarin saya ketemu dengan berapa orang menyatakan, karena saya kemudian jadi ketua DAI, ditanyakan, bisa nggak Bill naikin sampai 1.000 triliun? Hah? 1.000 triliun banyak banget gitu maksud saya. Nah ini mungkin jadi challenge juga, tapi saya pikir ya mungkin, karena dengan demographic boom, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup besar, harusnya kita mempermudah proses ini. Hal-hal seperti ini mungkin menurut saya yang menjadi menarik nih, apalagi ada pimpinan saya ini Pak Supri ya, Pak Supri. Selamat malam, ini yang koordinator. Jadi memang kalau proses ini dipermudah, insya Allah saya berharap sih bisa mempermudah agilitas kita, kelincahan industri kita, gitu Pak. Saya dulu ingat pernah ada kasus kejadian waktu saya di perusahaan yang dulu ini perusahaan asing di negara tetangga kita, negara yang pakai bahasa Inggris di bawah kita itu, dia kemudian menyelenggarakan seperti sayembara Pak Supri. Sayembaranya adalah bagaimana membuat polis dalam plain English. Dalam pengertian, polis itu harus mudah dimengerti oleh orang awam ketika dia baca. Gitu. Jadi tidak sulit gitu. Saya sendiri bingung waktu itu. Kemudian pimpinan saya dari luar negeri datang ke Indonesia bilang, kamu bisa bikin nggak? Ya saya bilang nggak bisa Pak. Ini kan harus ke banyak orang yang harus temuin dan asuransi dan saya jalan. Kemudian saya push ke tim saya waktu itu, saya ingat saya minta mereka untuk coba dong bikin summary polisnya itu, polis asuransi kendaraan bermotor, polis asuransi rumah tinggal. Waktu itu memang yang personal lines, yang simple product. Saya bilang bisa nggak dibikin dalam satu lembar? Karena waktu itu jadi mau dibikin kayak plain English. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu kita dalami juga Pak di industri kita. Industri kita harusnya bisa melayani orang yang even tidak mengerti. Menurut saya sih gitu ya. Tanpa menggantikan prinsip-prinsip prudensialnya. Mungkin teman-teman di Kupasi nih, ada nih ahli-ahli penulis, mungkin bisa juga Pak. Kita coba, ayo kita pikirkan bagaimana orang awam ketika membaca polis, dia tidak kebingungan. Itu sih menurut saya. Tadi OJK sudah mulai dengan proses pendaftaran produk dan segala macam. Nah, menurut saya ini hal yang baik. Kalau bisa disambut dengan teman-teman di industri, dengan kemudian bahkan membuat produk yang lebih mudah untuk dimengerti, saya rasa cukup baik. Dan saya ingat waktu itu akhirnya yang keluar dari kami, sebagai sharing aja, satu lembar aja Pak, untuk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kebakaran, waktu itu property all risk, tapi untuk simple risk, hanya satu lembar saya bilang. Bisa nggak satu lembar? Bisa ternyata. Yang dijamin, yang tidak dijamin, bagaimana cara klaim di bawah. Hanya 3 poin itu sebenarnya. Dan di belakangnya baru polis yang panjang itu. Dan itu kemudian mempermudah, even buat tim saya yang waktu orang-orang baru lulus atau segala macam juga jadi mudah. Oh iya ternyata ini yang di cover.
hal seperti ini menurut saya coba kita explore menurut saya supaya kita tidak berhenti di bawah 300 triliun. Harapannya mudah-mudahan setelah ini kita bisa sampai ke ya kalau 1000 triliun sampai terlalu jauh, tapi saya sampai bilang juga ke Dewan Pengawas kita tuh Pak Jonan sekarang, Bapak tahu ya Pak Ignatius Jonan sekarang jadi Ketua Pengawas Dewan Asuransi Indonesia, dia bilang itu daydreaming kali ya Mas gitu. Saya bilang enggak lah Pak, tapi kan ada tahap-tahapnya. Sebelum ke 1000 triliun mudah-mudahan kita bisa ke 400 dulu baru 500. Harapan itu sih menurut saya harus dilakukan oleh kita sebagai orang industri asuransi, apalagi oleh ahli cendikia asuransi yang ada di tempat ini, untuk berpikir bagaimana orang awam mengerti kita. Makanya tantangan berikutnya kayaknya Pak Supri ya, Pak Budi ya, Pak Duka dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman okupasi juga, literasi kita kalau lebih tinggi daripada inklusi. Kan itu kan ada isu dalam, kalau menurut saya ya, ini mungkin salah. Berarti orang mengerti pun tidak membeli asuransi. Iya kan? Karena literasi sebenarnya lebih tinggi daripada inklusinya. Berarti ada masalah di dalam kepercayaan. Ini makanya OJK kemudian memberikan roadmap yang jelas, restoring the confidence. Menurut saya itu sih Pak. Bagaimana kita mau confidence apabila kita memang tidak bisa dimengerti. Nah, harapannya ini mungkin bisa menjadi inisiatif yang baik sekali. OJK sudah mulai buka peluang ini. Saya cuma mau menyoroti dari sisi yang itu. Mudah-mudahan filing produk menjadi lebih simple, bukan dipermudah kemudian loose, tapi menjadi lebih simple sehingga mudah juga bagi industri asuransi untuk bergerak dengan lincah. Tapi harapan kita sebagai para cendekia yang ada di sini, kita pikirkan kelincahan itu adalah untuk mempermudah orang awam untuk kemudian mengerti produk dan juga bisa membeli produk tersebut. Saya sendiri sebagai pialang asuransi kemarin baru ada klaim, itu sampai ribut hanya karena 1-2 kata di dalam satu polis. Gitu, ada satu kata namanya reasonable. Jadi penggantian akan mengganti reasonable cost. Reasonable cost kan berarti biaya sewajarnya. Biaya sewajarnya ini wajarnya siapa ini? Kan jadi susah ini gitu. Saya aja sebagai orang asuransi aja agak susah untuk mendapat benchmarkingnya. Apalagi klien saya sampai waktu itu bilang, Pak, saya nggak akan beli lagi Pak produk asuransi kalau begini caranya klaimnya. Kenapa? Karena untuk satu proses ini aja susahnya setengah mati hanya untuk mengerti satu kata. Nah, harapan saya nih, Pak Amrin ya, bahwa para cendekia yang ada di ruangan ini mungkin bisa memberikan terobosan, mengikuti apa yang telah OJK lakukan melalui penerbitan POJK yang tersebut. Mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa memberikan masukan lah. Saya cuma sharing aja, saya bukan mengajar, bukan cendekia, saya cuma pelaku aja. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat Bapak Ibu ke depannya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Billy, ide yang sangat, tantangan yang sangat luas bagi para cendekia di sini dan juga para penulis, juga para audiens kita malam ini. Pak Billy tadi sudah mengingatkan bahwa ada hal yang dalam OJK sudah membuka jalannya tentang pemasaran produk ini, tapi ada PR lagi bahwa ada celah antara literasi dan inklusi yang terjemahannya adalah bahwa orang mengetahui tapi tidak membeli gitu. Itu adalah tantangannya. Dan bagaimana dengan POJK baru ini kita dapat mendorong lebih banyak masyarakat yang membeli, bukan hanya karena wajib, tapi karena mengetahui bahwa seberapa penting asuransi ini. Baik, untuk narasumber kedua, kita akan diskusi dengan Pak Budi Heriawan, atau biasa disebut Putus ya? dan waktu saya Baik, agak putus-putus ya. Agak putus ya? Ya, Putus Pak nggak? Gis, Nggak, ya? silakan Pak Budi saja dilanjut. Ya. sepertinya Pak Budi. Silakan sudah. Pak Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk Budi. kita semua. Salam Pak Budi. Ya, halo, dengar?
Enggak Pak, jelas Pak. Halo, Jelas Pak. dengar Waalaikumsalam ya? warahmatullahi Ya. Clear Pak, Ya, clear Pak. clear. Pak Haji Supriyono yang saya hormati, apa kabar? Waduh. Pak Alhamdulillah. Amrin, Assalamualaikum semuanya. Jelas, Pak. Pak Ketua Kupasi, Pak Yulius Bayangkara, semuanya, para hadirin semua yang Ya, saya hormati. Cel. Saya langsung aja ya. Ini saya sih pertama terima kasih juga kepada OJK pembina kami tentunya dengan adanya POJK nomor 8 tahun 2024 yang pokok bahasannya jelas bahwa mengenai tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi. Dan tentunya yang telah diundangkan di tanggal 29 April tahun 2024 dan mulai berlaku 6 bulan sejak diundangkan, yaitu tanggal berlakunya tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saya sedikit mengomentari apa yang tadi Pak Billy sudah sampaikan. Saya pikir hal-hal ini yang menjadi concern kami juga di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia bahwa bukan sekedar hanya kita mengajukan izin produk, tapi bagaimana kelangsungan daripada penjualan dari produk itu sendiri. Tadi sudah disampaikan antara literasi dan inklusi. Nah, persoalan-persoalan yang ada terjadi di pasar ini kan memang banyak sekali beredar dalam arti tanda kutip dualisme terhadap klausula-klausula yang ditetapkan. Nah, tentunya harapan kami dan kami pun saat ini dari Asosiasi Asuransi Indonesia sudah bekerja sama juga dengan teman-teman Pialang, bagaimana kita coba menyelaraskan, membuat satu database mengenai klausula-klausula terhadap produk-produk yang tadi disampaikan untuk dilakukan percepatan untuk dilakukan izin terbitnya. Nah, ini memang persoalan-persoalan yang klasik yang ada saat ini. Tapi tadi sudah disampaikan juga persoalan-persoalan, tadi kebetulan saya juga baru jadi salah satu narasumber juga. Ini juga banyak sekali masalah ketimpang siuran, masalah klausula, sehingga di pengadilan pun terjadi dualisme di dalam akhirnya para hakim memutuskan satu perkara. Dan perkara-perkara ini selalu kita di industri asuransi kalah. Gitu. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan tadi oleh Pak Billy maupun kita sedikit mengulas mengenai POJK 8 tahun 2024. Tentunya tadi saya sudah sampaikan dari industri kami khususnya asuransimu sangat menyambut baik ya, karena tentunya kita dihadapi satu persoalan di tahun 2026 yang cukup berat ya. Satu, implementasi kepada PSAK 117. Yang kedua, tentunya bagaimana kita bisa memenuhi ekuitas untuk tahun 2026 250 miliar dan 500 miliar, 1 triliun untuk reasuransi dan 2 triliun untuk reasuransi tahun 2028. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang menyangkut bagaimana kita bisa menggenjot revenue kita apabila tanda kutip kita juga tidak diberi kemudahan-kemudahan di dalam melakukan terobosan di dalam penjualan suatu produk asuransi, khususnya di asuransi umum. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kita. Kalau kita lihat dalam pengalaman, mohon maaf Pak Supri ya, saya sedikit berdasarkan pengalaman juga. Selama ini produk yang kita ajukan itu kan selalu dimintakan semacam data-data, statistik, polisnya, berapa premi murni yang akan dijual, berapa burning cost-nya. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana. Kalau nanti pada tanggal 29 Oktober ini diberlakukan, berarti kan teman-teman bisa berjualan dulu gitu. Nah, begitu dilaporkan ke pihak regulator dalam hal ini OJK, bila dilihat nantinya ada hal-hal yang tadi saya sampaikan, misalnya statistiknya kurang ataupun tingkat biaya akuisisinya ketinggian. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh pihak regulator terhadap industri asuransi umum khususnya? Mungkin Pak Supri nanti bisa bantu jawab saya nih Pak. Karena ini yang menjadi momok di kami Pak, bahwa produk itu memang harus mendapat izin, iya saya akui, tapi juga bagaimana kita menerapkan premi yang wajar untuk kita bisa berjualan terhadap produk itu sendiri yang mendapat privilege, kita bisa berjualan dulu. Memang di dalam POJK nomor 8 ini jelas tersirat bahwa untuk produk-produk yang kompleks itu tidak diperkenankan untuk dijual dulu. Jadi harus minta izin dulu baru boleh jualan.
tapi juga tidak menutup kemungkinan produk-produk sederhana banyak sekali gitu, turunannya juga banyak gitu. Nah, ini yang saya agak khawatir kalau nanti begitu regulator membina kami OJK, statistiknya bagaimana? Nah, ini persoalan. Contoh yang sederhana yang sedang kita coba raise ini adalah asuransi kendaraan listrik. Memang statistiknya terbatas gitu. Indonesia apalagi baru pemain baru. Nah, kami dengan sekuat tenaga pun akhirnya meminjam statistik dari negara-negara yang sudah menjual asuransi terhadap kendaraan listrik. Nah, sama juga untuk hal-hal produk yang lain. Nah, ini bagaimana gitu. Jadi persoalan-persoalan selain diberi kemudahan, tentunya kami juga ada satu tantangan kembali apabila nanti pihak regulator dalam hal ini OJK kita sudah jualan ternyata tadi hal-hal yang disampaikan tidak bisa dipenuhi, apakah produk ini harus di stop? Kan persoalan gitu. Atau ada jalan keluarnya. Ini tentunya kami sih harapkan tidak terjadi seperti ini. Tapi saya sependapat apa yang dituangkan di dalam POJK nomor 8 jelas juga mana-mana produk diklasifikasi yang bisa dilakukan berjualan dulu, kemudian baru izinnya dimintakan. Mungkin dari saya itu dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti diskusinya bisa lebih panjang lebar nih, gitu. Karena saya tentunya juga minta masukan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Billy. Sekarang bagaimana kita untuk meningkatkan literasi dan inklusi kita. Dan sebagai tambahan pada hari Jumat kemarin kebetulan di acara Infobank ada Pak Faisal Basri kebetulan memaparkan kondisi perasuransian dibandingkan dengan negara di ASEAN. Nah, ini tantangan lagi bahwa Indonesia dengan populasi yang 270 juta penduduk, 170 juta penduduk, itu tingkat penetrasi asuransi masih rendah, rata-rata di bawah 10%. Dan ironisnya lagi bahwa yang paling tertinggi adalah di Pulau Jawa. Ini statistik dari Pak Faisal Basri yang berbicara. Kebetulan di sebelah saya ada Pak Ogi. Pak Ogi, wah PR-nya berat banget nih Pak Bucal. Dia bilang gitu. Ya PR kita bersama saya bilang. Tapi kembali lagi bagaimana kita meningkatkan literasi, caranya bagaimana sehingga inklusinya juga bisa meningkat. Gitu. Mungkin itu dulu Pak Anggara dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Paparan yang sangat ditunggu oleh suara industri asuransi pada hari ini. Bagaimana setelah POJK berlaku, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana antisipasinya jika produk sudah jalan panjang, tapi tiba-tiba OJK minta statistik lebih dalam gitu. Mungkin Ya. nanti ketika Pak Supri menjabarkan akan dijelaskan lebih jauh bagaimana antisipasi akan produk-produk sederhana yang nantinya justru tidak sederhana. Tapi sebelum itu kita terlebih dulu mendapatkan pemaparan dari kajian dari Pak Wahyudin Rahman, Ketua Komunitas Penulis Asuransi Indonesia yang cukup banyak menyampaikan tentang bagaimana produk POJK 8 ini di media. Mungkin tempat dan waktu kepada Pak Wahyu kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Anggara. Yang terhormat Sohibul Bait Pak Amrin selaku founder Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia. Yang terhormat juga di sini ada Direktur OJK khususnya asuransi jiwa Pak Supriyono, dan juga Mas. ya senior kita Pak Budi Herawan, Pak Duga Budi. Selamat malam. Malam. Biasa. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak Budi. Selanjutnya tadi ada juga ketua DAI kita yang baru, Pak Bang Billy kita nyebutnya ya. Luar biasa nih Bang Billy ini. Kalau sama Bang Billy bawaannya mau ketawa terus nih. Dan senior-senior juga di sini ada Pak Ranu, tadi ada Pak Hada, Traup, senior saya juga di ESG. Ya, kemudian juga
Ada Pak Setiawan. Selamat malam Pak Setiawan. Malam, Biar kita juga Waduh, selamat malam. Yo. selamat malam. izin ya Pak ya. Silakan. Ya. Dan teman-teman mungkin yang juga nggak dapat saya sebutkan sehingga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, baik pelaku industri dan juga akademisi. Ini Pak ada Pak Dr. Rustam dari UIN Banten ya, dan juga beberapa teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam hari ini ya, di tengah mungkin kesibukan dalam perjalanan kita dapat berkumpul, mungkin sedikit membahas atau diskusi membahas dari POJK nomor 8 tahun 2024 yang memang sudah dirilis ya beberapa waktu lalu oleh OJK. Bagaimana nanti penerapan dan tantangannya gitu ya, apakah bisa mengakomodir dari seluruh industri ya di Indonesia ini, baik selaku juga pelaku dan juga kepentingan konsumen dan stakeholder lainnya. Izin saya menyampaikan materi untuk share screen. Ya, Bapak Ibu apa terlihat? Terlihat Pak. Jelas. Jelas, Silakan. Jelas, Pak. Ya. Oke. Terlupa juga ada teman-teman Kupasi di sini, Mbak Rini dan Mas Anggara juga, pelaku moderator. Baik, teman-teman dari Selamat malam, ASRI Mas juga ada. Wahyu. Selamat malam, Mbak Rini. Sehat Mbak Rini ya. Oke. Insya Allah, Mas. Silakan Mas, lanjut Mas. Siap. Baik, izin memaparkan sedikit Bapak Ibu semua terkait dengan penerapan POJK nomor 8 2024 tentang produk asuransi dan saluran pemasaran asuransi. Sekilas tujuan dan ringkasan POJK nomor 8 ini memang sangat banyak ya, kurang lebih dari struktur aja ada 10. Cuma memang ini adalah struktur standar ya dari peraturan, khususnya peraturan dari OJK. Saya telah beberapa lama juga membandingkan, memang konteks-konteks regulasi ini hampir mirip ya, kecuali mungkin turunannya seperti SOJK dan lain sebagainya. Namun di sini juga sangat jelas ya diatur beberapa poin-poin dari pengaturan produk asuransi sebelumnya gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa perubahannya yang diatur dalam nomor 8 tahun 2024. Tujuannya memang kurang lebih amanat dari UU P2SK ya, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, terutama mengenai atau ketentuan terkait dengan polis digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi. Ya, di sini OJK harus menerbitkan peraturan ini ya sebagai amanat. Begitupun peraturan-peraturan lain yang terkait. Kemudian juga tujuan utamanya di sini penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi. Nah, saya sebagai pelaku ya di industri tentunya ini sangat apresiasi sekali ya terhadap OJK bagaimana bisa mengakomodir segala permasalahan atau isu-isu atau kendala yang terjadi di industri ini. Beberapa waktu lalu atau mungkin 2-3 tahun lalu kami melihat bahwasanya perizinan OJK ini terasa lama gitu ya, berasa lama. Tektokannya gitu ya, kemudian juga SLA-nya dan lain-lain. Ada terselit bicara, mohon maaf nih Pak Supriyono ya, ini OJK ngerti gak sih asuransi gitu ya? Apa mesti ikut amai dulu gitu ya? Nah, ada yang terselit seperti itu, gitu. Perlu kita ajarin juga jadinya nih, terkait dengan teknik. Nah, sepertinya alhamdulillah sekarang sudah terakomodir ya, baik dari ruang lingkup asuransi yang lebih luas
dalamnya asuransi kerugian maupun jiwa, bahkan masuk terkait dengan surat isip dan asuransi kredit gitu ya. Nah, ini kita sangat bangga dan mengapresiasi sekali kepada OJK telah menerbitkan POJK ini. Tentunya ini adalah percepatan SLA yang mungkin sebelum-sebelumnya kita alami 2 bulan bahkan 3 bulan ya. Termasuk juga tektokannya, bagaimana menjelaskan penetapan preminya, historical datanya, kemudian juga terkait dengan polis, ketentuan-ketentuannya, apakah sama dengan POJK 23 terkait dengan polis, ya, dan hal lain sebagai terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, poin utamanya di sini di POJK nomor 8 ini. Kemudian juga ditambahkan ya beberapa penyempurnaan pengaturan seperti Pak Didi, ya, saluran pemasaran tambahan terkait dengan tenaga pemasar mikro, kemudian juga ada kriteria produk ya dan klausul polis asuransi ya, dipastikan di POJK ini, termasuk juga penyelenggaraan produk secara digital. Bagaimana nanti polis soft copy-nya ya, bagaimana juga terkait tadi penghubungan antara marketingnya, apakah boleh telekonferensi dan lain sebagainya, termasuk pemenuhan syariah sampai juga manajemen produk asuransi. Ya, ini diatur detail banget gitu ya. Sampai pengaturan produknya, pemantauan, monitoring, pengawasannya, lalu juga ada komite pengembangan produknya ya, sampai produk itu benar-benar memang jejak lah bahasanya seperti itu. Jadi robust gitu ya, kuat. Artinya dari mulai di-create sampai dia matang ya, life cycle produk ini mature gitu ya, sampai dia turun, bagaimana apakah mau diteruskan penjualannya, dihentikan atau tidak, dan lain sebagainya. Dan apakah produk ini memberikan dampak yang negatif kepada konsumen gitu ya. Itu sudah diatur jelas di dalam POJK ini, termasuk juga bentuk-bentuk sanksinya. Nah, ini ada beberapa ya struktur babnya dan juga ketentuan umum yang dibahas sebagai request aja, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca. Namun yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Pak atau Bang Billy, apakah dalam POJK ini akan berakibat atau berdampak tidak langsung pada penetrasi sesuai dengan tema pada malam hari ini. Ya, setiap produk yang diterbitkan memang ada 2 tujuan ya secara tersirat gitu ya. Artinya dampak yang tidak langsung ini tentunya untuk membuat industri asuransi ini lebih kuat gitu ya. Dan kemudian juga dampak lainnya tentunya akan secara intern ya, bagaimana asuransi itu kuat, survive, sustainable, dan kontinuitas itu berlangsung gitu ya. Jadi tidak hanya faktor bisnis gitu. Alih-alih bisnis tentunya pengawasan dan tata kelola itu juga yang jadi nomor 1 ya. Nah, disinilah OJK memang berperan. Setidaknya ada 4 yang memang dari POJK ini memberikan dampak gitu ya. Pertama dari segi pelaku atau perusahaan asuransi, tentu tidak lain untuk kepentingan bisnis, sehingga ada kenaikan pendapatan premi. Kemudian juga terkait dengan bagaimana mengelola produk yang lebih berkualitas ya. Makanya tak jarang OJK selalu saklek pada saat membuat produk ini, walaupun sekarang sudah terotomatisasi gitu ya melalui si Jingga. Nah, melalui si Jingga ini, walaupun memang ada tektok dan kita perlu hati-hati juga dalam memberikan pengisiannya ya, berbeda dengan dulu yang mana penyampaian secara hard copy dan juga disimpan melalui CD gitu ya. Nah, kemudian juga ujungnya sebagai tata kelola perusahaan yang lebih baik ya. Kemudian juga berkelanjutan dan penyelesaian sistem teknologi. Nah, OJK sudah digitalisasi dalam penyampaiannya melalui si Jingga, dan juga tentunya ke depan juga kita harapkan produk-produk juga dapat digitalisasi. Tentunya sekarang sudah ada ya, terutama di produk-produk yang simple risk atau sifatnya
mudah, sederhana. Kalau di asuransi umum, ya asuransi kebakaran, motor vehicle, kecelakaan diri, begitupun di asuransi jiwa seperti term life, ya, berjangka, dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang kedua itu terhadap konsumen. Konsumen ini banyak sekali ya. Kita industri yang high regulated, yang diatur secara detail, apalagi terkait dengan pelindungan konsumen. Kemarin juga ada POJK nomor 22 ya, terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, dampaknya tentu dari POJK ini adalah sebuah transparansi bagaimana produk itu tercipta, bagaimana produk itu memberikan manfaat. Nah, juga keamanan dan kenyamanan penggunaan produk. Jadi tidak hanya merasakan manfaat dari murahnya premi saja atau terjangkaunya premi saja, tapi manfaatnya juga kita rasakan. Ya, sebagaimana kita mengkonsumsi barang yang berwujud. Begitupun juga terkait dengan hal-hal lainnya yang dapat memberikan nilai dari produk itu kepada konsumen. Bagaimana dulu Philip Kotler menjabarkan prinsip marketing terkait dengan penggunaan produk, ya, sudah berpindah atau beralih kepada nilai, tidak hanya sekedar produk, pemanfaatan, lalu bernilai, lalu ada sedikit mengenai empati dan sociality, ya. Itulah memang yang perlu ditekankan dalam produk sehingga konsumen merasa nyaman dan memberikan rasa aman gitu ya untuk digunakan. Nah, kemudian juga dari dampak yang berikutnya tentunya pemegang saham ya atau investor, ini poin penting juga bagaimana kita dituntut ya sebagai pelaku ya, dalam hal ini manajemen atau orang yang melaksanakan, tentunya ada return yang kembali ya dari penerapan produk ini. Jadi ada produk yang berkualitas, apakah memang profitable atau tidak? Kalau tidak, ya kita renov atau reparasi terkait dengan perubahan-perubahan produk itu sendiri, sehingga memang memberikan profit yang lebih besar dan memberikan return yang lebih besar juga kepada pemegang saham. Dalam hal ini mungkin dividen. Kemudian juga terkait dengan peningkatan kepercayaan investor ya. Dengan adanya pengelolaan dan manajemen yang baik ditambah komite pengembangan produk yang ya, sehingga memang investor percaya, sehingga mungkin injek lagi ya atau memberikan modal kerja lagi dan lain sebagainya, sehingga memang berdampak kembali kepada investor itu sendiri. Nah, inilah memang terkait dengan dampak investor sangat kuat ya. Bagaimana perusahaan yang ada di Indonesia ini dengan produk yang banyak dan produk itu digunakan, maka balance portfolio sangat jalan gitu. Sudah banyak dirasakan, mungkin saya tidak sebut di sini ya. Tentunya di perusahaan-perusahaan swasta yang memang inovasi produknya sangat tinggi. Kemudian juga dampak keempat adalah pada industri asuransi sendiri. Tadi Pak Billy berbicara terkait dengan kita bisa nih mendapatkan premi atau kontribusi premi bisa sampai 1.000 triliun. Oke, boleh, namanya target, tulis aja angkanya. Saya juga mau nulis nanti angkanya, teman, dalam persentase. Jadi, boleh saja gitu, tapi kita punya roadmap yang jelas terkait dengan saat ini aja kita 2,75%. Artinya, kalau dari GDP 20 triliun per 2023, kita punya 500 triliun. Nah, worth it juga sih, 500 yang kita tempuh ya, dan nyampe 1.000 triliun nih. Gitu ya, artinya 5% yang kita tempuh, tapi perlu waktu juga, misalkan di tahun 2026. Gitu ya, mampukah kita menyampai 5% atau 1.000 triliun penetrasi kita terhadap PDB atau GDP dalam hal ini gitu ya. Itu target boleh saja, dan tentunya ada underlying atau kebijakan atau program-program yang perlu kita eksekusi bersama. Nah, tentunya juga dalam bagi industri adanya produk asuransi yang unggul, bervariasi, dan berdaya saing. Kita akan masuki MEA di tahun 2025. Perusahaan asuransi bisa langsung berdagang di sini gitu ya. Begitu sebaliknya. Maka dibuatlah produk unggul yang berkualitas. Nah, tentunya kami pun bersiap selaku pelaku, dan tentunya industri asuransi dalam hal ini juga terbantu nih dengan adanya POJK ini.
Nah, inilah dampak mungkin POJK nomor 8 tentunya tidak mudah ya. Pastinya ada tantangan yang akan dihadapi. Ya, tantangannya bagaimana kita coba akomodasi dengan sebaik-baik mungkin. Di antaranya adalah kepatuhan. Dengan kita mengikuti kepatuhan yang ada di POJK dan beberapa POJK terkait termasuk ESEOJK aja, tentunya ini akan berdampak bagi kita semua pelaku dan industri. Di samping juga nantinya memenuhi ketepatan dan kecepatan terkait dengan pelaporan produk, ya. Apalagi produk yang akan dibuat ini yang berlaku di tanggal 29 Oktober ya, 2024 itu boleh langsung dipasarkan sesuai dengan produk kriteria tertentunya atau produk asuransi yang dipasarkan tidak memenuhi kriteria tertentu. Jadi boleh langsung dipasarkan. Namun dalam 5 hari kerja kita harus melaporkan nih dengan syarat yang mungkin lebih sederhana. Ya, begitupun juga produk-produk yang di luar ketentuan. Dalam hal ini ketentuan adalah kriteria ya. Menurut pasal 32 itu yang termasuk kriteria tertentu itu adalah surety ship, asuransi kredit tanpa IED. Nah, ini 3 produk ini harus tetap sama seperti saat ini ya. Dilaporkan dulu baru mendapatkan persetujuan. Tapi kalau di luar ini dengan syarat seperti tidak pernah dipasarkan dan tidak memenuhi kriteria per 3 produk ini boleh dilaporkan dan dipasarkan gitu ya. 5 hari boleh dilaporkan. Kemudian produk yang seperti mengalami perubahan material namun tidak memenuhi kriteria 3 produk ini boleh juga dipasarkan namun dilaporkan dalam 5 hari kerja. Dan terakhir ini bisa spesifik juga memenuhi kriteria tertentu yang tadi namun perubahannya tidak material. Misalnya pembiayaan ya, hanya mengubah SLA aja gitu ya. Itu boleh dipasarkan tetap tapi harus dilaporkan. Ya, jadi tidak material terkait dengan penambahan adanya risiko, misalnya asuransi kredit menambah risiko jaminan PHK atau jaminan PA, itu harus dilaporkan untuk dapat persetujuan. Kemudian edukasi. Nah, tantangannya adalah bagaimana internal ini sudah paham nggak sih? Tidak hanya divisi terkait yang menghandle produk saja, tapi juga seluruh entitas ekosistemnya. Jadi contohnya adalah marketing ya yang berhubungan langsung dengan klien, bagaimana bisa mengakomodir kebutuhannya, termasuk di dalamnya nanti dibantu riset gitu ya untuk pemenuhan produk ini. Gitu. Apakah sudah paham POJK ini ya? Kemudian juga bagaimana kita mengedukasi konsumen dan juga keterlibatan regulator. Artinya tidak hanya sekedar 1 kali 2 sosialisasi ya. Mungkin begitu Pak Supriyon ya, tapi juga dengan adanya media ini kita juga bisa membantu edukasi juga sosialisasi. Karena memang terus terang masih banyak yang belum paham. Kadang-kadang ketuker nih. Yang mana sih yang boleh kita melaporkan saja gitu ya. Atau mendapatkan pencatatan saja atau mendapat persetujuan, itu masih ada yang bingung. Kemudian juga terkait dengan adaptasi pasar, tantangan terakhir, bagaimana pengembangan produk ini ya dapat memenuhi kebutuhan dari klien atau konsumen, ya. Kemudian juga tarif yang kompetitif, tidak jauh di batas ambang persaingan, misalkan seperti itu. Lalu kepercayaan dan kepuasan pelanggan dan adaptasi perubahan dari teknologi dan perubahan yang dinamis itu sendiri gitu ya, karena ini banyak ya di zaman sekarang ini tidak hanya di teknologi tapi perubahan mindset, bagaimana kita ini generasi luar biasa gitu ya yang digital native, dan juga terkait dengan segmentasi bagaimana pemenuhan dari bonus demografi itu sendiri ya, trennya berubah-ubah. Jadi memang tantangannya ini untuk pemenuhan produk. Nah, lalu bagaimana tujuan kita? Tadi sudah saya sampaikan, target kita Pak Billy mungkin 1.000 triliun. Saya cuma angka aja bisa di 5% dan bertahap gitu ya. Bisa nggak sih dengan produk ini sudah cepat gitu ya, sudah dijual sehingga menambah premi perusahaan asuransi gitu ya. Bisa saja pertanyaannya. Tapi pemenuhan risetnya comply nggak atau
sudah memenuhi kebutuhan dari konsumen nggak gitu? Belum tentu juga. Nah, ini perlu kita kaji ulang. Makanya ada pemantauan dan pengawasan produk. Oleh karena itu, diharapkan produk POJK ini tentunya ya kita sama-sama menambah lah ya penetrasi asuransi sampai dengan 5% pada tahun 2026. Memang 5% ini tidak hanya dari keluasan atau kemudahan dalam pelaporan produk saja, tapi bagaimana menyiapkan pasar yang ada, menambah pasar yang ada dan sudah jenuh ini, gitu, dan lain-lain seperti mungkin nanti ada kewajiban third party liability pada kendaraan bermotor, ya. Angka 5% ini sudah digabung loh dengan asuransi komersial, termasuk di dalamnya jiwa dan kerugian, masuk juga di dalamnya asuransi sosial, BPJS dan Tasben, gitu ya. Kenapa 5%? Ada alasannya. Jadi 5% ini kita coba di atas Thailand yang 4% dan masih di bawah Malaysia yang 6-7%. Kalau di Singapura ya penduduknya juga dikit gitu ya, tapi mungkin GDP-nya juga tidak sebanyak Indonesia, dia bisa sampai 11% gitu ya. Nah, ini tidak bisa dibandingkan juga. Coba kita bandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang memang lebih mirip-mirip. Nah, ini mudah-mudahan target tercapai dengan adanya POJK ini dan tentunya dukungan POJK lain. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika agak lama nih ya, waktunya mungkin 15 menit. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Luar biasa sekali paparannya, lengkap, dan juga tapi sama seperti Pak Billy, Pak Budi, dan Mas Wahyu juga menyampaikan satu garis besar bahwa bagaimana aplikasi aturan ini di lapangan dan mampukah dia mendorong edukasi dan penetrasi pasar hingga menembus 5%. Bapak Ibu sekalian, acara ini juga didukung oleh Dewan Asuransi Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Komunitas Penulis Asuransi atau Koperasi, dan Inare Insurance. Sebelum itu kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari OJK. Yaitu di sini sudah ada Pak Supriyono, Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa OJK. Bagaimana industri ini, aturan ini akan mengubah DNA industri yang awalnya full regulated menjadi bertanggung jawab atas produk-produk yang dipasarkan. Pada waktu dan tempat ke Pak Supri, saya persilakan. Pak Supri mungkin sinyalnya ya Pak ya. Halo Pak Supri. Pak Halo, Supri silakan. Iya, silakan Pak. kedengaran Pak? Udah? Sekarang udah bagus Pak. Ya, mohon maaf tadi agak gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Moderator Mas Anggara, dan juga saya harus berterima kasih ke Pak Amrin. Saya dilibatkan, diundang dalam diskusi malam hari ini gitu ya. Sehingga saya kesempatan ini bisa belajar banyak dari guru-guru saya semua nih Pak Amrin. Ada Pak Billy tadi, ada Pak Budi. Saya lihat di sini juga banyak senior-senior di industri. Ada Pak Rahman tadi saya lihat namanya ada. Pak Aswir juga. Ya, ini saya banyak belajar dari bapak-bapak senior ini. Juga rekan-rekan semua yang saya hormati dan cintai semuanya. Sebelumnya mungkin barangkali sebelum saya melangkah lebih jauh, saya disclaimer dulu ya Bapak dan Ibu ya. Pak Amir mengundang saya kemarin
unofficial gitu. Jadi saya kehadiran di sini juga unofficial, jadi bukan mewakili OJK secara resmi gitu ya. Ya. Jadi pendapat ataupun apa yang saya sampaikan di sini juga bukan suara resmi dari OJK gitu, tapi memang ya itu berkembang lah diskusi itu di OJK gitu. Artinya juga barangkali kalau ada nanti data atau lontaran-lontaran pendapat yang ini ya ini didiskusi sini aja gitu, tidak untuk di quote, apalagi teman-teman Kopassi gitu mungkin mengquote atau itu ya Mas Wahyudin ya. Jadi saya disclaimer dulu Oh, sebelum Pak. nanti terlalu jauh. Aman Pak Kalau Supri, undangannya aman Pak Supri. official ya saya siapkan secara official gitu ya Pak Budi ya. Aman Pak, ada saya, tenang Ya Pak. Pak. Nanti Pak kita nanya Pak Aman. Budi aja Pak. Ya, Iya. ya. Yang kedua juga ini Pak, saya mengomentari sedikit mengenai judul diskusi hari ini gitu ya. Pasca PUJK 8, apakah asuransi akan bertumbuh gitu ya. Saya rasa itu sebaiknya sebagai satu doa ya, bukan satu pertanyaan gitu. Karena apa? Ini kan belum bisa kita evaluasi gitu ya. Apakah ini karena POJK sendiri juga baru akan berjalan efektif setelah 6 bulan dari April gitu. Jadi kita belum bisa efektif mengevaluasi apakah akan bertumbuh. Tapi tentu harapannya dengan POJK yang ini yang semangatnya adalah deregulasi, harapannya dengan deregulasi kreativitas akan tumbuh, kemudian kecepatan melayani calon nasabah juga makin baik. Dan yang terpenting adalah sebenarnya kalau saya sebagai saya nggak bisa meninggalkan sebagai pengawas juga, artinya tanggung jawab dari manajemen di sini diberikan porsi yang lebih besar ya di sini. Barangkali menurut saya benang merah dari POJK 8 justru itu. Bagaimana deregulasi ini menuntut satu tanggung jawab yang lebih besar kepada Bapak Ibu sebagai manajemen dan pelaku industri. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, halo? Silakan Pak, silakan. Pertanyaan berikutnya tentu ini juga sudah tentu saja menjadi pengetahuan Bapak Ibu semua bahwa kita kan bermain di supply side gitu ya, artinya di penawaran produk-produk. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin potensi pertumbuhan asuransi ini tidak lepas dari demand side-nya gitu kan. Artinya dari bagaimana masyarakat membutuhkan produk kita. Nah, ini menarik ketika tahun lalu branding asuransi diubah gitu kan. Pahami dan miliki gitu. Nah, coba saya sedikit share biar nggak terlalu monoton, saya share screen ya kali ya. Share screen. Pahami dan miliki ya kemarin ya, diubahkan. Artinya apa? Sebenarnya PR kita juga adalah tadi Pak Billy sudah sampaikan bagaimana masyarakat memahami kita. Nah, dan juga sebenarnya bagaimana kita bisa memahami masyarakat industri ini gitu ya. Artinya apa? Dari angka literasi segala macam Bapak Ibu sudah sangat sering di quote angka-angka itu gitu. Tapi itu kan sebenarnya angka itu tidak sepenuhnya namanya juga survei gitu ya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan walaupun secara ilmiah sudah diuji gitu ya. Tapi saya melihat beberapa pertanyaan misalnya literasi gitu, ya orang sekedar tahu gitu kan. Jawabannya ya tahu gitu kan. Kemudian dianggap literasi. Tapi apakah mereka tahu gitu kan? Nah, justru yang menurut saya untuk bisa membesarkan kue asuransi kita ini, kalau dari sisi personal insurance gitu ya, adalah bagaimana kita memahamkan masyarakat mengenai kebutuhan dia akan perlindungannya. Artinya bagaimana masyarakat bisa memanajemen risiko yang dihadapi dalam kesehariannya. Masyarakat tahu apa yang dihadapi dan bagaimana kemudian hal itu bisa ditanggulangi melalui asuransi. Salah satunya seperti itu. Dan kemarin juga sudah disampaikan tadi disinggung Pak Budi di seminar, bukan di seminar ya, di Insurance Award ya Pak Budi ya. Benar Bagaimana Pak, benar. Pak Iya. Faisal Basri juga menyoroti
bagaimana kita mau tumbuh asuransi ini? Masyarakat kita itu 60% spending hariannya masih 30.000, itu menurut surveinya, menurut datanya Pak Faisal Basri kemarin. 60.000 atau 30.000 Pak ya kemarin ya? Benar Pak. Benar. Rendah sekali gitu. Iya. Artinya jangankan memikirkan asuransi gitu ya. Gitu. Bagaimana mereka sangat misunderstanding terhadap industri kita. Contoh kemarin ketika ada pilot project untuk ngurus SIM pakai BPJS, ya kan? Protesnya kan banyak. Salah satu saya kalau ada berita-berita kayak gitu saya baca komentar-komentarnya Pak untuk melihat bagaimana perspektif masyarakat gitu kan. Ada yang lucu juga misalnya, ngapain dipaksa-paksa kalau nanti sakit toh juga akan ngurus BPJS. Nah, ini kan juga satu hal yang kesalahpahaman juga gitu ya. Terus bagaimana kemarin ketika Pak Ogi melontarkan melontarkan wacana, sebenarnya kan itu sudah ada kan ya di Undang-Undang P2SK mengenai asuransi wajib gitu ya. Pak Ogi kemudian dalam satu kesempatan menyampaikan akan berlaku tahun depan gitu kan. Namanya beliau sengaja untuk test the water gitu kan. Ternyata kan banyak sekali. Des gitu kan. Nah, sebenarnya kesempatan kita waktu setelah itu ketika banyak wacana-wacana protes-protes, kesempatan untuk membuat satu edukasi masif gitu. Tapi ternyata gayung itu kurang bersambut rasanya Pak Budi. Jadi yang bersambut malah protesnya yang terakselerasi gitu kan. Bukan kemudian itu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengedukasi pentingnya asuransi itu, TPL itu, manfaatnya gitu kan, yang mengemuka. Jadi yang mengemuka malah bebannya terlebih dahulu gitu. Nah ini juga sebenarnya PR-PR dari kita, bagaimana kata-kata pahami ini bisa menjadi awalan kita sebelum miliki gitu, ya. Dan ini juga mohon maaf nih Pak Billy ya yang pegang bendera DAI sekarang ya. Saya khususnya saya ya, mungkin saya salah gitu ya. Biasanya kan kalau mau hari asuransi ini bulan-bulan kayak gini udah mulai rame nih Pak. Ya kan untuk kita mensosialisasi banyak kegiatan gitu ya. Saya pribadi sampai hari ini belum mendengar gitu ya. Untuk tahun ini apa aja gitu ya. Mungkin saya karena golfnya tadi Pak. Golfnya ada Pak tadi. Nah, kalau golf mungkin ya oke lah golf gitu ya, karena mungkin tapi kan itu gaungnya bukan tidak untuk kepahaman gitu ya, kurang menurut saya gitu kan. Itu lebih ke apa sih seremonial lah gitu menurut saya gitu. Tapi gaung untuk kegiatan-kegiatan bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat ya, untuk bagaimana memahamkan masyarakat terhadap resiko-resiko yang keseharian mereka hadapi, yang mereka bisa kelola melalui asuransi, itu saya belum melihat satu aktivitas yang cukup intensif gitu. Baik jujur dari OJK maupun dari teman-teman industri gitu. Masih sepotong-sepotong gitu, saya melihatnya. Jadi menurut saya PR untuk mengembangkan bertumbuh justru berat di sana. Nah, kembali ke POJK 8. Sebenarnya POJK 8 itu meneruskan momentum dari ketika P2SK diketok gitu ya. Di P2SK diketok itu kan beberapa hal yang kemudian menjadi momentum untuk kita bertumbuh. Pertama tadi restoring trust itu kan salah satunya adalah dengan kita program penjaminan polis. Program penjaminan polis ini kan sebenarnya di Undang-Undang 40 ya Pak Budi, ingat saya pasti ya, sudah diamanatkan juga gitu ya. Iya betul Pak. Tapi kemudian menjadi satu prasasti saja gitu, belum bisa dijamak, belum bisa terwujud gitu kan. Di Undang-Undang P2SK kembali digaungkan, diketok untuk kita punya paling lambat 2028. Nah, alhamdulillah karena kemudian sudah dipastikan siapa yang akan menjadi operatornya yaitu LPS. Saat ini sudah cukup intensif dilakukan persiapan-persiapannya oleh LPS. Ya moga-moga ini salah satu poin untuk
restoring the trust, dan kemudian masyarakat kembali percaya dan membeli produk kita. Yang kedua tadi sudah disinggung mengenai program asuransi wajib, salah satunya TPL, yang kemarin sudah cukup heboh gitu ya. Harusnya bola lambung itu bisa disambut dengan apa namanya wacana-wacana yang meningkatkan literasi gitu. Tapi kayaknya belum ya, kemarin belum, saya belum melihat ke sana. Kemudian yang ketiga juga masalah spin-off syariah yang harapannya juga akan menambah lah ya, menambah pemain-pemain dan harapannya membuka pasar-pasar baru gitu ya. Bukan kemudian hanya berpindah dari satu sektor ke sektor lain, tapi harapannya dengan pasar-pasar baru. Tapi OJK 8 ini hanya salah satu dari sekian banyak regulasi yang harus ditinjau lagi oleh OJK. Jadi Undang-Undang P2SK itu banyak sekali mengamanatkan peraturan-peraturan turunan. Jadi tadi Pak Wahyudin juga sudah singgung, bagaimana nanti kita bisa mengawal ya teman-teman ketika rule OJK dijalankan, ketika proses permintaan pendapat, harapannya kita bisa beramai-ramai nih kasih usulan pendapat agar nanti aturan-aturan yang ada tidak kembali membonsai semangat deregulasi ini gitu ya. Kadang-kala kan ketika anginnya sedikit berubah, yang tadinya udah deregulasi menjadi regulasi lagi gitu ya. Saya ngomong ini melihat dari apa yang terjadi selama ini Pak ya. Kadang semangat deregulasi ketika anginnya berubah, deregulasi anginnya sedikit berubah. Nah nanti beda lagi ceritanya. Nah bagaimana kita mengawal aturan-aturan ini sebanyak ini nantinya bisa kemudian bersinergi dengan aturan POJK 8 yang semangatnya sudah diregulasi. Terima kasih Pak Wahyudin tadi sudah mengeksplor banyak mengenai POJK 8. Jadi saya tidak perlu mengulang bagaimana POJK 8 ini lebih banyak mengenai penyederhanaan proses persetujuan produk gitu ya dan penyempurnaan pengaturan. Tapi saya kembali ketekankan di sini Bapak Ibu sekalian, ini perlu satu tanggung jawab industri untuk bagaimana agar produk-produk ini nanti memenuhi manajemen produk yang bagus ya, yang ya salah satunya yang paling gampang lah ya, bagaimana kemudian proses penciptaan produk ini dipikirkan secara matang gitu ya, sudah ada dalam bisnis plan. Jadi bukan sekedar kalau istilah anak muda sekarang FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi tetangga sebelah luncurin produk, kita segera gitu kan. Rasanya nggak boleh kayak gitu kalau kita mau manajemen yang bagus. Jadi kita sudah pikirin minimal dalam bisnis plan yang tahunan itu kan juga nanti harus ada di situ. Nah itu artinya tidak bisa kemudian semacam impuls saja, sebelah bikin yuk kita bikin gitu ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Artinya salah satunya juga yang kemarin juga sudah sebelum POJK ini meluncurkan penataan tata kelola sudah dilakukan ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita kemudian mengenforce mengenai keberadaan komite-komite, keberadaan salah satunya misalnya komite produk, komite investasi, kemudian bagaimana tenaga ahli kita enforce dulu, aktuaris. Bagaimana aktuaris hari ini kabarnya Pak Budi dan Bapak Ibu semua? Alhamdulillah udah banyak yang punya ya, udah banyak sekali ya. Ada beberapa yang masih belum Pak. Adalah preambul dari POJK 8 ini gitu. Ya, artinya memang kemudian kalau itu semua sudah in place, Bapak Ibu semua sudah prosesnya, cycle-nya sudah benar untuk membuat satu produk, nah itu akan aman walaupun hanya sekedar dilaporkan, tidak perlu untuk dimintakan izin gitu kan. Idenya seperti itu. Jadi memang regulasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar kepada Bapak dan Ibu untuk meluncurkan produk yang aman bagi konsumen, kemudian juga tidak mendatangkan loss buat perusahaan. Nah ini jadi ingat PSAK 117 ya, kalau loss kan sekarang harus di disclosure di depan ya.
onerous product gitu ya. Nah, ini kan juga satu tantangan juga. Nah, di samping mengenai manajemen produk, POJK ini juga mengenai pemasaran produk. Nah, ini juga salah satu eh, sektor yang memang juga perlu banyak pembenahan. Ya, Bapak Ibu tentu sangat paham isu-isu apa yang ada di sini ya. Bagaimana pemasaran langsung isu-isunya, agen asuransi, bagaimana moving-movingnya, bank assurance gitu ya, perebutannya seperti apa, sehingga harus suffer, ada yang namanya komisi dibayar di muka. Nah, itu semuanya itu harus dibenahi nanti, segala macam. Jadi seperti agen asuransi yang sering kita temui di industri jiwa terutama gitu ya. Bagaimana agen berpindah-pindah membawa portofolio. Jadi industri ini akhirnya tidak besar-besar juga karena itu tadi hanya pindah-pindah aja gitu. Nggak makin besar gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini yang secara digital. Nah, ini harapannya kan meningkatkan penetrasi yang lebih besar, lebih banyak. Karena memang kemudian digital ini kan kalau di bidang ekonomi bisa ada istilahnya kayak penyedot debu gitu kan. Karena dengan model digital ini rupiah-rupiah yang kecil pun bisa disedot gitu ya, yang dimanapun gitu. Nah, asuransi dengan digital pun harapannya seperti itu, walaupun receh-receh tapi banyak. Nah, dengan satu tata kelola yang bagus, produknya bisa menguntungkan, distribusinya bagus. Nah, ini meningkatkan tentu penetrasi juga nantinya. Mungkin barangkali sebelum saya lupa tadi mengenai pertanyaan Pak Budi, bukan pertanyaan lah, lontaran diskusi ya. Ini kan ada dua filing, kemudian dijual, dilaporkan, atau kemudian diajukan izin, baru dijual gitu ya. Sebenarnya kalau ini kan sebenarnya adaptasi atau adopsi juga dari best practice internasional Bapak dan Ibu ya, yang di luar juga sudah lama sebenarnya diterapkan. Dan sebenarnya kalau kita tengok lebih jauh banget ke belakang, sebenarnya dejavu juga. Sebenarnya dulu framework, seingat saya, framework dari dulu yang mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang ingat, KMK 425 tentang produk gitu ya. Itu kan sebenarnya juga dulu seperti itu idenya. Boleh dijual baru dilaporkan. Tapi memang masih ada klausula yang di sini pun juga masih ada klausula yang sama. Kalau ditemukan ya hal-hal yang kemudian tidak pas, bisa dilarang atau dihentikan gitu kan. Nah, sebenarnya itu bukan menjadi kendala buat Bapak dan Ibu, apalagi sekarang ini POJK ini sudah sangat clear bagaimana proses produk ini dilakukan, manajemen produk ada. Saya yakin kalau manajemen produk tadi, siklus produk tadi semua dilakukan, ya itu tidak akan ada ditemukan. Kami pasti nggak akan menemukan, pengawas akan menemukan hal-hal yang membuat alasan bisa dihentikan gitu ya. Ya, termasuk tadi misalnya pertanyaan mengenai ketidakcukupan data gitu ya. Ketidakcukupan data ini kalau kita adopsi produk aturan ini dari best practice internasional, tentu kita tahu ya. Harusnya nanti pengawasan pun juga mengadopsi best practice-nya. Artinya apa kalau masalah misalnya data gitu kan? Data kan harusnya tidak serta-merta merupakan harus data sendiri kan? Dulu saya pernah belajar kalau salah mengenai reasuransi. Salah satu fungsi reasuransi adalah membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dengan data-data yang dia miliki. Kalau nggak salah saya dulu pernah belajar seperti itu gitu. Kalau salah mohon maaf Pak, udah lama masalahnya. Masih inget aja. Ya, harusnya nanti kita juga mengadopsi hal-hal seperti itu gitu ya, pengawas itu kan. Asal datanya ada dari manapun dan itu data yang valid gitu ya. Nah, tapi juga kemudian nanti ketika produk itu sudah jalan, life cycle produknya dilakukan, ada kontrol, ada evaluasi produk, ya menurut saya sih harusnya oke gitu ya, nggak perlu kita kemudian, kita hentikan ya, enggak lah gitu ya. Itu yang menurut saya kalau adopsi ya kadang-kala kan kita memang adopsi yang ini
kepalanya diadopsi, buntutnya nggak diadopsi gitu. Nah, harusnya kita mengadopsi keseluruhan lah, harapannya seperti itu. Manajemen produk asuransi sudah, kemudian penguatan tata kelola sudah. Nah, ini juga PR kita bersama yang kita harus selalu ingat, penguatan fundamental industri. Dan ini tadi Pak Budi juga sampaikan bagaimana nanti 2028 mengenai permodalan gitu ya. 2000 berapa tadi, 2026 ya Pak? Ya, Kemudian 2026. penguatan governance, ekosistem industri gitu ya. Best practice, standar internasional tadi saya sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali benang merah yang ingin saya sampaikan adalah PUJK ini hanya salah satu puzzle kecil untuk kita menumbuhkan industri ini. Banyak puzzle-puzzle lain yang harus kita gabung-gabungkan, ya. Dan puzzle besarnya menurut saya tadi adalah mengenai bagaimana kita memahamkan masyarakat maupun pelaku industri atau pengusaha lah ya, pelaku usaha mengenai resiko-resiko yang mereka hadapi dalam melakukan usaha maupun dalam setiap stage kehidupan, dan kemudian juga memahamkan resiko-resiko itu bisa di-manage melalui industri kita. Nah, kalau mereka sudah paham hal itu, sisi supply side kita adalah bagaimana kita secara agile menawarkan produk-produk yang menjadi demand, ya. Akan lebih gampang kalau demand-nya muncul duluan, kemudian kita kasih produknya. Tapi juga bisa dilakukan dengan kita membuat satu produk, kemudian di produk tertentu kemudian dipasarkan gitu ya. Tapi biasanya itu perlu satu biaya iklan yang masif gitu ya. Kalau industri food and beverage biasanya seperti itu gitu kan, menciptakan dulu, kemudian iklan masif, pakai influencer, laku itu makanan atau minuman gitu kan. Nah, di industri kita di jasa sebenarnya bisa juga, tapi akan lebih gampang kalau kita memberikan pemahaman. Makanya harapannya sih program-program edukasi mungkin perlu lebih dimasifkan gitu. Pak Billy, Pak Budi dari asosiasi gitu ya, mungkin perlu lebih masif ke sana gitu. Dan terakhir secara internal industri tadi, ya mari kita sama-sama governance-nya benar-benar kita benahi, jangan sampai deregulasi ini kemudian tercederai dengan governance yang kurang bertanggung jawab sehingga nanti berbalik arah lagi menjadi regulasi gitu ya. Jadi akhirnya akan menjadi circle yang ya kita nggak kemana-mana akhirnya kan, bojo-bojo kan. Nah, harapannya ini benar-benar kita rawat bersama agar deregulasi ini terus bisa berjalan gitu. Jadi saya tidak mengulas isi PUJK 8 secara khusus Bapak dan Ibu ya, karena ini bukan sosialisasi PUJK 8. Jadi harapannya kita bisa diskusi lebih banyak untuk bagaimana kita bisa pertanyaan bagaimana menumbuhkan gitu ya, biar bisa bertumbuh gitu. PUJK 8 adalah salah satu puzzle kecil saja. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu, saya nggak berpanjang kata, nggak perlu karena di sini sudah ahli-ahlinya semua. Jadi saya berterima kasih sekali lagi saya diberi kesempatan untuk berguru di forum ini, ya Pak Amrin ya. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas pemaparan tambahannya. Tapi mungkin satu ulasan Pak, kan ini cukup didaftarkan 5 hari setelah dipasarkan. Dan saat ini kalau saya nggak salah waktu Pak Jonori sosialisasi itu ada hampir 300-an produk yang antri di OJK gitu. Nah, tiba-tiba nanti semua produk ini karena dianggap sederhana dan tiba-tiba muncul semua ke pasaran. Apakah hal seperti itu juga akan sangat banyak produk bertebaran seketika itu? Bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya, terima kasih Pak ya. Memang ada produk ini luar biasa Pak. Jadi memang juga salah satu basis pemikiran ini kan adalah memang bagaimana proses produk ini bisa cepat gitu kan.
proses perizinan. Ini salah satu backgroundnya waktu itu. Tapi tentu saja kalau kita mau cepat, kita perlu sumber daya gitu kan. Peningkatan sumber daya kan nggak mungkin. Nah, kita kemudian belajar dari jurisdiksi lain, artinya memang sebenarnya nggak semua produk juga harus melalui proses perizinan gitu kan. Sehingga timbul POJK ini. Kalau kita lihat tahun kemarin aja, teman-teman di perizinan kalau nggak salah sekitar berapa itu, 900-an produk yang minta izin gitu. Banyak kan dari jiwa ya, jiwa itu hampir sekitar 600-an lah. Jiwa itu sudah cukup lebih governance cukup bagus, lebih bagus dibanding, mohon maaf Pak Budi, dibanding teman-teman asuransi umum. Iya Pak. PR Kalau dari saya itu Pak. statistik saja, jiwa itu 600-an yang ditolak atau ya akhirnya ditolak paling sekitar 70-an gitu. Angka persisnya sih nanti bisa dicek di teman-teman ini ya, statistik. Tapi angkanya sekitar segitulah. Nah kalau di umum itu yang dari 300 sekian itu yang ditolak hampir separuhnya Pak Budi. Bener Pak, bener. 140-an Saya gitu. aminin deh. Saya aminin deh kalau itu Pak. PR ini. Iya. Jadi memang ya mungkin saja barangkali teman-teman sekarang juga sudah sudah menyiapkan semua produk yang per nanti Oktober itu sudah langsung dijual ya. Silakan kalau yang sudah siap dengan governance-nya tadi gitu ya. Karena akhirnya nanti adalah governance tadi akan membuktikan apakah produk tadi bukan sekedar jual tadi Pak Budi ya, Pak Budi sampaikan, apakah penjualnya akan kemudian langgeng dan diterima pasar kan, itu PR juga kan, bukan sekedar Betul Pak. teman-teman launching produk. Wah yang senang nanti biro jasa iklan tuh banyak launching produk gitu kan, IO gitu kan, tapi setelah itu nggak kejual ya rugi sendiri kan. Jadi tetap harus governance produk mengenai research-nya itu penting lah ya. Jangan sekedar nanti FOMO semuanya meluncurkan produk gitu ya. Tapi itu bisa terjadi, Pak. Baik Pak, iya, saya karena ingat itu ada ratusan yang sedang antri dan mereka artinya sudah merasa siap kan Pak, gitu. Dan ini diizinkan oleh OJK gitu, Ya, akan sangat banyak produk yang akan launching di tahun ini setelah gongnya resmi. Begitu Pak Supri, terima kasih. Kita sebelum ini kita mungkin ada 3 audiens yang mau berdiskusi lebih lanjut dalam forum ini atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Saya silakan raise hand-nya kalau ada. Izin dulu boleh nggak nanya ke Pak Supri nih? Oh, silakan Ya. Pak Paduka. Pak Supri, saya pikir concern Awi sama yang tadi disampaikan Pak Supri mengenai governance Pak ya. Governance juga pengawasan. Saya nitip aja nih karena disclaimer dari Pak Supri di awal sampaikan ini informal. 2026 ini kan KPP 1, KPP 2, Kupas 1, Kupa 2, Liga 1, Liga 2, Pak. Nah, teman-teman yang ada di Liga 2 tentunya nanti berbondong-bondong kalau sudah didefinisikan apa namanya kategori produk sederhana, tidak dipungkiri nanti banyak sekali itu izin-izin produk baru yang akan diminta. Walaupun tadi sudah dikatakan ya kita jualan dulu. Nah, ini mungkin yang juga harus kita antisipasi bersama, Pak. Jangan nanti terjadi mass produk yang ada di masyarakat karena tadi ada pembatasan penjualan sehingga akhirnya ya pengawasannya agak keteter. Itu aja Pak Supri, saya titip itu aja Pak. Karena saya dari beberapa perbincangan dari teman-teman di regulator juga saya sudah selalu ingatkan ini hati-hati juga gitu Pak. Karena Pak Supri kan pernah di pengawasan asuransi tahulah perilaku kita kayak gimana. Untuk mendewasakan teman-teman di asuransi ini kan perlu waktu gitu loh Pak. Nah, persoalannya tadi saya sampaikan, kalau mostly 60% atau 70% dari perusahaan asuransi ada di Liga 2, nah cukup ramai nih Pak. Bagaimana dia bisa masuk ke Liga 1 lagi? Tentunya banyak hal yang harus mereka lakukan, terobosan tentunya di dalam meningkatkan ekuitas. Nah, untuk meningkatkan ekuitas salah satunya kan menginjek revenue. Revenue tentunya dari ke laba juga. Jadi ini adalah PR yang cukup berat di kami Pak, di AWI khususnya Pak. Jadi titip itu aja karena Bapak tadi ngomong di awal ini apa namanya informal ya, saya juga informal dulu ya Pak ya.
Siap Pak Budi ya. As a friend aja kita. Tapi saya yakin deh Pak Supri jiwanya kan ada di asuransi umum juga lah. Wah, noted Pak. Itu aja Pak, saya concernnya Pak. Ya Pak Budi memang itu satu apa namanya pemikiran yang valid Pak Budi mengenai nanti ketika ada Liga 1, Liga 2 gitu ya. Wah, itu dia Tapi Pak. sebenarnya kalau backgroundnya kita pengennya semuanya Liga 1 semua Pak, gede-gede semua gitu Amin, Pak. amin, amin. Jadi bagaimana teman-teman industri bisa berpikir ke arah itu gitu, termasuk dilakukan apa merger tadi gitu Pak, harus mulai itu Pak. Kalau emang ya nggak siap ke yang besar gitu ya, karena kita inginnya sebenarnya yang besar-besar itu Pak. Amin, amin. Saya aminin dulu deh Pak. Amin. Silakan Noted, kasih izin Pak. kembali ke moderator. Pak Supri. Terima kasih Pak Supri, Mungkin terima kasih saya. Iya Pak. mungkin Bapak Ibu di forum ini ada yang mau berdiskusi lebih lanjut atau menyampaikan pertanyaan. Silakan di raise hand kalau ada. Oke. Ini saya unofficial Pak, jadi silakan tanya Ya, apa saja Pak, nggak dicatat di feed proper Pak. Siapa? Eh, memang banyak ini sih Pak sekarang ini Pak banyak lompatan-lompatan dalam industri dalam 3 tahun ke depan sih Pak. Jadi banyak yang mau ditanyakan tapi banyak bagaimana memulai bertanyanya sih Pak kayaknya Pak. Iya, nanti kalau saya nggak bisa jawab kan ada Pak Budi, ada Pak Billy, ada Pak Rahman dari tadi belum ada suaranya nih. Banyak senior Pak di sini, ada Pak Aswir tuh Ah aktuaria. ya Pak Aslir, Pak Aslir juga. Oke, mungkin karena ini mungkin saya serahkan ke Pak Amrin dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan atau beberapa informasi yang tidak disampaikan Pak. Kepada Pak Amrin, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Angga. Ya, terima kasih Bapak-Bapak telah memberikan materi yang sangat berguna bagi kita dan sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita perhatikan. Ya, untuk pengumuman, insya Allah nanti acara kita akan tayangkan kembali ulang di melalui channel YouTube Asuransi dan Keuangan. Ya, jadi bagi teman-teman bapak-bapak yang belum sempat hadir hari ini, malam ini, yang khawatir nanti kita akan tayang ulang di YouTube dengan channel Asuransi dan Keuangan. Silakan Pak Angga, mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya tentang hal ini. Bapak, silakan, Ibu, silakan. Ya, boleh bertanya Bapak. Silakan, Saya silakan. Yasir, Pak. Silakan Pak Yasir. Ya. Silakan Pak Yasir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak, yang saya hormati senior-senior saya nih Pak. Ada Pak Azwir, ada Pak Budi, ada juga Pak Setiawan, dan Mas Wahyudin dari Kupasi. Memang menarik ya Pak. Ini sebetulnya PJK 8 ini sudah diluncurkan pada 24 April 2024. Dan kita lihat animo daripada pelaku industri Pak. Menurut pengamatan Pak Supriyono, apakah ada percepatan nggak Pak melihat bahwa mereka lebih baik menggunakan POJK 23 atau PJK sebelumnya terkait dengan produk dan pemasaran, atau menunggu sampai POJK 8 ini diberlakukan? Jadi apakah dari mungkin kalau pelaporan produk di bagian pengawasan, apakah melihat trennya itu ada kenaikan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, memang tidak dipungkirin juga bahwa dengan adanya POJK 8 ini, penyederhanaan akan meningkatkan pelaku pasar dapat memasarkan produk. Tapi di balik itu menurut pengamatan saya adalah Pak,
bagaimana meningkatkan income masyarakat. Terutama income masyarakat adalah kalau produk-produknya individu. Tapi kalau produk-produknya kumpulan atau produknya dijual oleh korporasi, nah ini juga bisa memberikan peluang. Jadi dua aja pertanyaannya Pak, mudah-mudahan dapat mewakili daripada industri. Terima kasih Pak Anda, Pak Amrin, dan juga ada Mas Anggara dari Bisnis Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Waalaikumsalam. Yasir, senior saya di ekonomi. Eh, Mungkin begitu Pak Supri dan Pak Budi, mungkin silakan tanggapannya bagaimana arah kita ke depan. Kalau saya boleh tanggapi sedikit, kalau dilihat dari pertumbuhannya di Q1 ya, juga estimasi di Q2 memang perilaku ini menunggu tanggal 29 Oktober 2024 ya. Karena kalau kita mengacu ke POJK yang lama tentunya ini kan proses lama juga. Nah, ini saya melihat ada satu indikasi memang perlambatannya salah satunya karena terobosan-terobosan terhadap produk baru ini kalau dilihat dari statistik yang ada di kami ya sedikit agak melambat gitu loh. Melambat. Jadi saya yakin sih semoga saya benar juga analisa saya. Karena saya dengan teman-teman pengurus yang lain coba membedah dari statistik. Memang benar Q1 kita naik cukup signifikan, tapi itu ditopang juga salah satu dari properti. Tapi kalau kita bedah lagi, itu properti yang jangka waktunya lebih dari setahun, tapi dibukukan ditarik ke setahun gitu loh. Jadi semu juga gitu loh. Belum lagi memang ada pertumbuhan di asuransi kredit, tapi telah kita bedah lagi, ternyata ada penyaluran dari KUR. Nah, yang tidak enaknya adalah pertumbuhan di klaimnya gitu loh. Di Q1 itu sebesar 35% gitu. Nah, ini yang tadi concern saya juga sampaikan juga, ya ini semua nih governance-nya harus jalan, pengawasannya juga harus lebih ketat ke depannya. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Iya, barangkali saya menambahkan sedikit ya. Terima kasih Pak Masri pertanyaannya. Saya rasa observasi Pak Budi valid dari sisi data-data yang ada di AUI gitu ya. Itu sejalan juga dengan eh, antrian di Sijingga produk gitu. Memang ada sedikit perlambatan gitu dan dugaan saya memang teman-teman mematangkan produk untuk kemudian nanti Betul. setelah tanggal itu bisa diluncurkan gitu ya. Dugaan saya dan moga-moga benar mematangkan produk itu bukan sekedar menunggu terus meluncurkan gitu. Ya Pak Budi ya. Jadi benar-benar sekarang lagi digodok benar biar nanti siap luncur di ketika Oktober ini ada gitu. Itu terlihat dari antrian Jingga ya yang agak melambat itu. Dan kemudian tadi mengenai produk-produk yang grup yang itu dipasarkan untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Memang sebenarnya kalau kita kemarin juga dengarkan ulasan Pak Faisal sebenarnya memang cukup mengkhawatirkan gitu ya karena memang perlambatan di sektor manufacturing segala macam gitu kan itu pasar-pasar komersil yang mengkhawatirkan sebenarnya gitu karena memang sekarang katakanlah pasar tenaga kerja kita ya sekarang sektor informal itu mendominasi gitu ya dulu sudah mendominasi saya ingat eh, ketika kita pertama merancang undang-undang BPJS itulah satu faktor yang pemikiran besarnya adalah gimana kita catch up yang mengcover untuk teman-teman yang sektor informal yang sangat besar gitu kan. Gimana menarik iurannya, bagaimana kemudian mengendalikan perilaku klaimnya gitu kan. Nah, sekarang makin membesar ternyata bukannya mengecil, Pak. Porsi dari sektor informal ini. Nah, ini kan sebenarnya PR makro kita gitu ya. Tuh. Ya, harapannya sih ke depan ya. Nanti setelah Oktober juga nih, Pak. Oktober kan ganti pimpinan kan. Ganti pimpinan. Nanti moga-moga struktur ekonomi kita bisa lebih baik sehingga pasar Amin. kayak grup segala macam itu kan juga akan membaik gitu. Tapi Barangkali Pak itu Pak.
Pak Baik, Supri, Pak. yang harus diwaspadai apa yang disampaikan Pak Faisal itu kan semua masih di Pulau Jawa, Pak, sekarang ini. Iya kan? Besaran tuh masih di Pulau Jawa. Bagaimana kita melakukan penetrasi? Oke, Sumatera saya lihat sudah mulai ada pertumbuhan. Bagaimana dengan Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur? Ini PR gitu, Pak. PR nih, Pak. Kita harus cari Iya. terobosan memang, gitu loh. Terima kasih Pak Budi, Pak Supri. Mungkin Mas Wahyu mau menambahkan? Mas Wahyu ada Ya, tambahan? ya. Saya kira saya dari sisi pelaku ya paling ya. Em, Jangan tadi pelaku, dari penulis dong lo analisa. Curang lo dari pelaku. Oke, dari pelaku dulu ya Pak ya. Iya, Dari iya. pelaku dulu kita aja baru ada kurang lebih ada 2 sampai 3 melakukan pendaftaran ke Sejingga fase-fase ini gitu loh ya. Dalam bulan Juni Juli gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya gitu ya. Karena kita ada kepentingan gitu ya, kepentingan untuk menjadikan produk ini cepat dipakai atau digunakan gitu karena suatu adanya himbauan lah gitu. Nah, kalau dari sisi aspek penulis, terus terang saya nggak megang data nih Pak Yasir, Pak Budi ya, Pak Yono ya, Pak Supriyono. Tapi memang kalau kita melihat tadi berdasarkan Q1 ada pertumbuhan di asuransi umum gitu ya. Kita belum melihat di Q2-nya nih karena fase berlakunya penerapan POJK ini kan di bulan April rilisnya gitu. Nah, pasti nanti berdampak pastinya Pak ya dari perolehan Q2-nya nih. Kita baru bisa melihat di situ. Cuman kalau tadi statistik secara masih dalam tanda kutip hipotesa ya sah-sah aja, apalagi Pak Budi ya selaku ketua UI punya data yang lebih mungkin ya, data privasi dan juga bisikan-bisikan berdasarkan dari teman-teman anggota AOI. Saya kira sih itu, jadi wajar saja mungkin kalau ada yang sifatnya menunggu, ya, ada sifatnya mematangkan, dan mungkin ada yang memang udahlah nanti aja karena memang tidak masuk ke rencana bisnis di 2024. Karena kalau pelaporan produk itu kan harus masuk ke rencana bisnis 2024. Gitu ya, nggak langsung sembarangan buat-buat gitu. Jadi karena prosesnya panjang, ya mungkin proses risetnya dulu ya, mungkin pelaporannya nanti setelah Oktober ataupun November atau masa berlakunya POJK ini. Mungkin itu sebagai tambahan, Mas Anggara. Terima kasih Ketua. Sudah kita dapatkan paparan yang sangat mendalam dari para narasumber kita malam ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih diskusi malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini menjadi kebaikan dan mendorong industri lebih baik. Kita tutup diskusi kita malam ini. Mungkin kalau ada yang masih mau menambahkan, kita diskusikan di grup WA. Ada Pak Amrin yang sebagai moderatornya. Nanti silakan ditanyakan dan kita akan follow up lebih jauh ke industri. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Amrin saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga ya telah bersedia menjadi matu hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak narasumber, ke Bapak Supriyono, ke Bapak Wahyudin, Pak Budi Herawan, dan Pak Billy, serta Bapak-Bapak sekalian berbahagia. Ya, seperti kami ulangi bahwasanya grup ISAI merupakan grup WA yang mana tujuan kita melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai asuransi dan pengaturan terhadap hal-hal yang penting berapa gunanya masyarakat asuransi bagi masyarakat. Dan untuk bulan depan silakan kalau Bapak ingin memberikan usulan tema kita terima untuk kita lakukan diskusi bersama. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Dengan kita tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum